Jangan lupa pakai headphone-nya ya. Yang ayang 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 yang lagi ngapain? Udah jam 9. Enggak, tadi habis dari belakang. Yang kenapa? Yang lihat deh. Aduh sakit perutnya. Yang lihat di ini. Tiba-tiba kayak gendutan gitu loh yang, tapi dikit doang, segini doang. Capek yang kenapa? Kayak sedih gitu. Lagi punya pikirannya. Sini peluk sayang. Sini. Lagi banyak pikiran. Allah, tuh. Sayang. Kenapa banyak pikiran? Kenapa? Oh gitu. Siapa bilang? Siapa bilang gitu ya? Masa sih dibilang gitu ya? Mau jadi yang kepikiran karena kata-kata orang kayak gitu ya? Kok gitu sih? Kok gitu sih mikirnya ya? Ngapain mikirin kata-kata orang? Mana lihat mukanya? Oh, ganteng gini dibilang gitu. Allah. Enggak. Yang ngapain sih mikirin kata-kata orang ya? Yang tuh tau nggak, dulu waktu kita pacaran, Inan yang seneng banget yang pilih. Iya, kayak banyak tau yang cewek-cewek yang mau sama Ayang punya karir, Ayang juga orangnya baik gitu. Terus Ayang tiba-tiba insecure cuma gara-gara kata-kata orang. Iya, Ayang kalau ngerasa insecure berarti Ayang merendahkan seleranya Inan. Lo iya, Ayang seleranya Inan. Ayang tuh udah perfect di mata Inan. Kecuali Ayang pengen perfect di mata orang ya. Ayang baik, Ayang mudah berbagi dengan orang lain. Terus Ayang juga punya kelakuan yang baik walaupun sering nyebelin gitu. Iya, ya kali orang-orang aja yang matanya buta lihat Ayang kayak gitu. Mungkin dia iri.
Enggak, ya memang orang yang ganteng kok di mata Inan. Ngapain ya yang mikirin kata-kata orang? Coba lihat mukanya. Muka ganteng kayak gini dibilang jelek. Itu orang yang bilang jelek matanya picek yang. Kalau yang gak ganteng ya gak bakalan nikahin. Tapi kan ganteng itu relatif yang. Di mata orang lain mungkin tidak ganteng, tapi di mata Inan ganteng. Belum tentu juga orang yang bilang Ayang jelek itu ganteng di mata Inan. Don't underestimate my taste of boy. You are my perfect choice. Thinking about it. Enggak, bukan karena yang kaminya Inan, emang benar. Dulu tuh Inan tuh paling kayak Inan tuh beruntung banget rasanya Ayang ngelamar Inan waktu itu. I'm not was, I am the happiest bride ever in this world, because the one who marry me is you. Orang yang menurut Inan udah perfect banget, udah yang sayang banget sama Inan, ngasih Inan perhatian, meratukan Inan gitu, ngasih Inan kasih sayang yang bisa Inan sayangi dengan setulus hati tanpa harus mikir panjang, gak bakal bikin Inan ngerasa khawatir ini itu untuk ditinggalkan. Ayang tahu ya, Ayang tuh rumah buat Inan. Ayang juga bagus kok kerjanya, nggak ada kayak menurut Inan Ayang udah ngelakuin yang terbaik dan itu udah cukup gitu loh. Inan tuh sayang sama Ayang bukan karena Ayang ini, bukan karena Ayang itu, tapi karena ini Ayang gitu loh. Dan ngerasa I am the luckiest person in this world to find you. I was lost, I am lost. Kayak Inan harus tinggalnya berpindah-pindah, keluarganya lumayan berantakan. Dari luar mungkin cemara ya, tapi di dalam tetap aja berantakan. Inan nggak tahu harus kemana. Sebagai anak sulung, Inan juga bingung harus gimana. Ada banyak sekali problematika yang harus Inan hadapi. And then boom, siapa tuh yang nggak ada ternyata. Iya tau ya, dulu tuh Inan udah yang nggak tahu harus gimana lagi. Tapi waktu Inan ketemu Ayang tuh, Inannya dulu nggak percaya gitu loh. Ayang datang dengan kebaikan Ayang. You has a big heart, you pull me out from the hell. Ayang tuh buat Inan ngerasa kayak bertanya-tanya gitu, emang boleh ya keluar dari masalah kayak gini gitu, boleh ya Inan ngerasa nyaman kayak gini gitu loh. Inan nggak tahu yang siapa, Inan nggak tahu yang datang dari keluarga mana. Tapi waktu Inan pertama kali ngerasa yang membantu Inan waktu itu, Inan sempat gak percaya kalau ada ya orang sebaik ini gitu, atau mungkin dia cuma ngasih perhatian sementara doang. Inan was a storm yang Inan tuh ngerasa kalau Inan tuh adalah pembawa masalah yang enggak siapapun bisa nerima Inan gitu.
tapi ayang kayak mengulurkan tangan dengan baiknya gitu. Inan sempat rush issue ke ayang karena apa ya, Inan ngerasa itu adalah hal baru gitu loh ya. Iya lagi waktu itu penampilan Inan aneh ya. Inan dulu nggak sampai mikirin harus berpakaian seperti apa, yang penting Inan tetap survive gitu loh ya. Inan nyari kerja, Inan harus menghidupi ini adik-adik gitu, menyekolahkan mereka. Kalau dipikir-pikir lagi tuh kayak hidup Inan waktu itu bener-bener berat banget ya. Ayang juga waktu itu kayaknya gak ada niatan buat kenal sama Inan gitu, dan Inan juga let you go gitu lah ya. Dan saat ayang datang mengeluarkan tangan ayang, membantu Inan ini itu tanpa pamrih gitu, Inan ngerasa Inan punya tempat pulang. Ayang punya tempat pulang. Inan ngerasa Inan ada yang lindungin, ada yang tempat Inan berteduh. Walaupun waktu itu Inan gak tahu ayang bakal jadi rumah beneran atau tidak gitu. Kayaknya kalau misalkan Inan gak ketemu ayang, Inan gak tahu gimana hidup Inan sekarang. Dan dari saat itu Inan ngerasa Inan jatuh cinta sama ayang. Inan walaupun dengan segala yang berat, kalau Inan balik ke ayang tuh rasanya kayak nyaman gitu ya. Inan ngerasa kalau Inan tuh bisa sama ayang. Tapi Inan sempat mikir kayak Inan siapa sih gitu ngarepin ayang gitu. Not because you are someone. Dan waktu itu nggak tahu kalau ayang punya pekerjaan. Inan waktu itu nggak tahu kalau ayang dari keluarga ini keluarga itu gitu. Nggak tahu. Dan nggak tahu kalau ayang itu siapa. Tapi yang jelas yang Inan cintai saat itu adalah orang yang sangat baik ke Inan. Orang yang keluarin Inan dari semua penderitaan Inan. Yang bersyukur banget itu ayang. So I love you because it's you. Because who you are. Where are you from? Inan gak pernah kan nanya yang apa-apa pas waktu itu. Yang Inan pikirkan adalah bagaimana caranya Inan bisa menunjukkan rasa sayang Inan ke ayang. Yang Inan gak punya apa-apa ya. Inan gak tahu, rumah aja Inan gak punya. Inan gak tahu harus pulang kemana. Dan ayang ada. And I was blessed of it. Like Inan sangat bersyukur tuh ayang. Dan Inan pernah bilang kayak kalau Inan itu menempatkan kebahagiaan ayang tuh di atas penderitaan Inan selama ini udah bikin Inan pasrah yang. Atau seandainya suatu saat nanti ayang merasa Inan bukan lagi orang yang tepat, Inan udah ikhlas. Karena kalau memang itu kebahagiaan ayang, Inan gak masalah ya.
Terus saya ngerasa kayak ayang insecure gitu. Insecure kenapa? Karena dibilangnya nikahnya sama Inan gitu. Mereka nggak tahu ya, mereka nggak tahu apa yang kita alami selama ini, apa yang kita hadapi selama ini, apa yang kita perjuangkan selama ini. Ya nggak perlu dengerin siapapun. Orang-orang mau bilang ayang ini kayak itu kayak, ya nggak bakal mikirin itu. Yang kita lakukan ya kita survive ya. Kita berjuang, kita cari jalan keluar bareng-bareng. Orang lain bakal tetap dengan opini mereka. Orang lain bakal tetap memandang kita dari sisi yang buruk atau mungkin baik juga. Ya, kacamata mereka tuh ya tentang apa yang mereka pikirkan ke kita gitu loh. Jadi nggak perlu mikirin itu. Nggak perlu mikirin kata-kata orang tentang ayang. Yang tahu ayang tuh Inan. Yang tahu bagaimana ayang, sifatnya ayang, baiknya ayang, buruknya ayang, yang Inan terima semuanya itu Inan yang tahu. Jadi nggak usah mikirin orang lain. Inan ada, Inan bakal selalu ada ya. Ayang mau bangkrut, ayang mau sakit, ayang mau ini mau itu Inan ada. Inan bakal tetap ada buat ayang. Inan bakal terima ayang bagaimanapun ayang. Mau ayang jungkir balik. Enggak sayang. You are my everything. You are my home. Iya, jadi sedih. Mereka cuma mikirin ayang dengan cara yang mereka. Yang tahu ayang tuh ya ayang, sayang. Yang tahu ayang siapa. Mereka cuma lihat hasil jadinya doang. Mereka nggak tahu apa yang kita lewatin, ayang lewatin. Terserah mereka mau bilang ayang gimana juga. Yang sayang sama ayang kan Inan, yang bareng sama ayang kan Inan, yang terima ayang kan Inan, yang bareng Inan kan ayang, yang jalanin sama ayang kan Inan gitu ya. Yang kita jalanin bareng-bareng, udah gak usah dipikirin orang mau mikir apa, itu terserah mereka. Toh mereka juga gak ada kontribusinya dengan hidup kita. Oke sayang. Sama Inan, coba lihat mukanya, malah ikutan mewek. Yang mau ini nggak, lulus proteinan nggak, pegel yang iya. Dedeknya lagi tambah gede kayaknya. Jadi apa ya, perut Inan dari tadi tuh kayak keras gitu ya. Anak kaya iya, anak kaya nak ya. Tuh ayahnya insecure, nggak masa kayak gitu. Masanya mama ini iya yang ya enak ya. Ayahnya ganteng kan nak. Iya, orang-orang yang bilang Angel itu ya orangnya picak matanya. Ganteng, baik, enak. Iya sayang, I love you so much. Love you sayang. Udah jangan mikirin lagi ya.
Bagus kita makan, ini udah masak itu. Ya.